Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cucu-cucuku tercinta, pada kesempatan kali ini kakek akan terus berlatih, yaitu latihan cipta laga si buta dari gua hantu. Jangan lupa cucu-cucuku subscribe channel kakek TV Aki Milenial. Selamat menyaksikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian semua. Cucu-cucuku yang tercinta, Syahdan 4.800 tahun yang lalu di dunia ini ada salah satu suku bangsa yang dimana suku bangsa itu menyimpang, durhaka, penuh dengan maksiat, dan suku bangsa itu sangatlah sesat. Mereka membuat patung yang sangat besar seperti ini. Kemudian patung yang mereka buat itu mereka sembah, dan patung yang mereka ciptakan ini mereka mintai pertolongan dan perlindungan. Patung ini terkadang mereka beri nama Wad, terkadang mereka beri nama Sua, terkadang mereka beri nama Yagus, terkadang mereka beri nama Ya'u, dan terkadang mereka beri nama patung ini Nas. Cucu-cucuku yang tercinta, kelima jenis nama yang dimasukkan ke dalam patung ini sebetulnya adalah mereka yang kelima itu sudah meninggal dunia, yaitu yang bernama yang pertama Suwa. Di atas makam-makam ini mereka jadikan patung. Yang kedua yang bernama Wad. Yang ketiga Yagus. Yang keempat Ya'u. Dan yang kelima adalah Nas. Cucu-cucuku yang tercinta, kelima ulama ini adalah pemuka-pemuka agama, ulama-ulama yang telah tiada. Akan tetapi oleh mereka selalu disembah, dijadikan salah satu patung
Jadi 5 menjadi 1. Selain disembah, patung ini dijadikan sumber pertolongan dan perlindungan. Cucu-cucuku yang tercinta, dikarenakan suku bangsa pada saat itu sesat, ingkar, menyimpang, maka Tuhan mengutus salah seorang utusan kepada mereka, yaitu Nabi Nuh namanya. Ketika itu Nabi Nuh sudah berusia 450 tahun usianya. Nabi Nuh diutus oleh Tuhannya yaitu untuk meluruskan agar supaya umatnya itu tidak tersesat, tidak menyimpang, tidak menyeleweng. Maka Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah yang telah menciptakan kita semua, yang telah menciptakan langit, bumi, alam semesta, dan seisinya. Bukan kalian sembah patung yang seperti ini. Karena patung itu adalah dibuat oleh kalian sendiri. Jadikanlah," kata Nabi Nuh, "Allah itu sebagai sumber penolong dan sumber meminta perlindungan. Jangan kalian meminta perlindungan dan pertolongan kepada patung. Wahai kaumku, kelima pemuka agama yang telah meninggal dunia ini," kata Nabi Nuh, kelima ulama yang telah meninggal dunia ini, kelima orang pemuka-pemuka agama, ulama-ulama, kiai-kiai, ajengan-ajengan itu, bayangkan oleh kalian dengan pikiran yang sehat, hidungnya sudah tidak bisa mencium aroma harum, wangi atau bau. Matanya sudah tidak bisa melihat. Telinganya pun sudah tidak bisa mendengar atas kehadiran kalian, sudah tidak bisa mendengar apabila kalian memohon dan meminta pertolongan. Untuk apa, wahai kaumku? Untuk apa? Tinggalkanlah, ikutilah aku, kata Nabi Nuh. Mari kita semua menyembah hanya kepada Allah, memohon perlindungan dan hanyalah kepada Allah. Cucu-cucuku yang tercinta, kata Nabi Nuh memberikan nasihat kepada mereka kaumnya. Wahai kaumku, kuburan-kuburan yang kamu jadikan patung ini, ruhnya
perasaannya sudah tidak ada di dalam kuburan itu. Sudah diambil oleh Tuhan. Sudah ditempatkan di suatu tempat yang sangat rahasia. Cucu-cucuku yang tercinta, semua umatnya itu menolak, membantah, tidak menerima akan ajakan Nabi Nuh. Sebaliknya, kaumnya itu meledek, menghina, mengolok-olokkan kepada Nabi Nuh. Cucu-cucuku yang tercinta, Nabi Nuh terus-menerus siang dan malam berdakwah kepada kaumnya agar supaya kaumnya menyembah hanyalah kepada Allah, bukan kepada kuburan yang dijadikan patung itu. Akan tetapi, cucu-cucuku tercinta, hanya sebagian kecil saja yang tunduk patuh, yang taat kepada ajakan Nabi Nuh. Sebagian besar mereka menolak, mereka membangkang, mereka semuanya ingkar. Cucu-cucuku yang tercinta, bahkan di antara mereka ada yang berkata, "Wahai Nuh, kamu ini tidak pantas untuk menjadi utusan kepada kami. Kamu ini adalah orang bodoh. Kamu ini adalah orang yang sangat miskin. Kamu ini adalah orang yang sangat melarat, wahai Nuh. Sedangkan kami, wahai Nuh, kami adalah orang kaya raya. Kami ini adalah orang-orang yang sangat pintar dan sangat cerdas. Jangan membuat macam-macam, wahai Nuh. Jangan." Itulah kaumnya menolak ajakan, nasihat Nabi Nuh alaihi salam. Cucu-cucuku yang tercinta, 500 tahun lamanya Nabi Nuh berdakwah siang malam ke sana kemari untuk meluruskan kaumnya. Sampai pada saatnya Nabi Nuh itu merasa usianya sudah tua, sudah merasa putus asa di dalam dakwahnya. Selama 500 tahun beliau berdakwah, wahai cucu-cucuku. Hanya sebagian kecil yang taat, yang patuh. Sebagian besar menolak atas ajakan dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Maka Nabi Nuh menghadap Tuhannya. "Wahai Tuhanku, aku ini sudah tua. Aku ini sudah merasa kecapean, kelelahan di dalam berdakwah. Akan tetapi sebagian besar tetap menolak kata Nabi." Maka Tuhannya itu, "Wahai Nuh, kalau kamu sudah merasa putus asa, selalu diejek, selalu dipermainkan, diolok-olokkan oleh kaum kamu itu, maka pergilah engkau, wahai Nuh, ke atas bukit itu. Kemudian bikinkan perahu, dikarenakan kaum
kaum kamu itu, wahai Nuh, masyarakat di sekitar kamu itu selalu menjadi orang-orang yang durhaka, tidak patuh kepadamu, maka akan kami turunkan azab siksaan kepada mereka. Kemudian Nabi Nuh naik ke atas bukit. Di sana Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu, dibantu oleh orang-orang yang telah beriman kepadanya. Orang-orang kafir ini tidak tinggal diam. Dia mengikuti langkahnya Nabi Nuh naik ke atas hutan. Banyak orang-orang yang tidak beriman kepadanya melihat, menyaksikan Nabi Nuh membuat kapal di atas perahu. Sambil berkata, wahai Nuh, apakah otak kamu ini sudah sedeng? Wahai Nuh, apakah otak kamu itu sudah gila? Apakah otak kamu itu sudah edan? Sebaiknya di atas bukit ini bukan perahu yang kamu buat, wahai Nuh. Kenapa kamu tidak membuat tangga untuk memetik buah-buahan? Kalau mau membuat perahu atau kapal, wahai Nuh, di dekat air, dekat sungai, atau di dekat laut, di pantai. Itu Nuh, kamu ini sudah sadar. Nah, maka setelah itu beberapa waktu kemudian Tuhan menurunkan azab kepada kaumnya. Tuhan menurunkan siksaan yang sangat hebat, yang sangat dahsyat, yaitu membuat Tuhan itu banjir yang sangat besar sekali. Semua umat Nabi Nuh itu tumpul, porak-poranda, mati terbawa arus air. Hanya Nabi Nuh saja dan para pengikutnya yang telah beriman yang selamat. Beliau naik kapal, kemudian oleh Allah diselamatkan. Itulah cucu-cucuku yang bisa disampaikan kakek pada kesempatan ini. Cucu-cucuku yang tercinta, mungkinkah karakter, tabiat Nabi, umat Nabi Nuh itu masih ada yang menganut di zaman sekarang, di zaman kini? Masihkah ada cucu-cucuku yang membuat kuburan-kuburan, dijadikan sumbernya tempat perlindungan, permohonan, mencari jodoh, mencari rezeki, membuat pertanian agar supaya subur makmur, atau mencari jodoh, atau mencari jabatan, tingkat, pangkat, dan lain-lain. Masihkah ada yang menganutnya karakter tabiat kaumnya Nabi Nuh? Jadikan tempat permohonan, perlindungan. Ingat, cucu-cucuku tercinta, apabila kita berziarah, meminta, memohon kepada kuburan-kuburan itu, kuburan-kuburan itu sudah tidak bisa mendengar, sudah tidak bisa melihat, sudah tidak bisa mencium,
Mudah-mudahan cucu-cucuku tercinta pada zaman sekarang ini tidak ada umat orang-orang memohon perlindungan dan pertolongan kepada kuburan-kuburan, agar supaya Tuhan tidak menurunkan siksaan, azab, bencana kepada kita semua. Sekian cucu-cucuku yang tercinta yang dapat kakek sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian cucu-cucuku penampilan dari kakek, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian semua, dan mohon maaf atas kekurangan-kekurangan kakek yang serba banyak sekali. Nah, seperti tadi, apa sebabnya kuburan itu sudah tidak mendengar, sudah tidak melihat, sudah tidak bisa mencium cucu-cucuku, dan di dalam kuburan itu hanyalah tempatnya menyimpan tulang belulang manusia. Ruhnya sudah tidak ada di dalam kuburan ini. Kalau cucu-cucuku tidak percaya, itu bukan kata kakek yang maha bodoh, yang maha oon, akan tetapi itu adalah wahyu ilahi. Surat Az-Zumar ayat 42. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.